Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, semua kabarnya baik ya? Ya, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, Teman-teman dan guru sebelum kita dimulai proses belajar mengajar di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih ketua kelas. Nah, selanjutnya Ibu akan ambil absen dulu ya. Amelia, hadir Ibu. Tiara, hadir Ibu. Vika, hadir Ibu. Alia, hadir Ibu. Desri, hadir Ibu. Dea, hadir Ibu. Magi, hadir Ibu. Daud, hadir Ibu. Gaby, hadir Ibu. Kayla, hadir Ibu. Jan, hadir Ibu. Glenn, hadir Ibu. Semua hadir ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu punya satu game. Ya, Ibu punya satu game untuk kalian. Gamenya seperti ini. Kalau Ibu bilang selamat pagi, tepuk tangan satu kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, tepuk tangan dua kali. Kalau Ibu bilang selamat malam, berarti tiga kali tepukan. Oke? Siap? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Tadi Ibu bilang apa? Selamat malam tidak ada tepukan. Tadi tidak fokus. Ulang. Selamat pagi. Masih ada yang tidak fokus. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Berarti masih ada yang tidak fokus ya. Tidak apa-apa. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk dengan tema pembelajaran yang baru, yaitu tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Apa itu? Teks deskripsi. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini itu melalui proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan dapat satu mengidentifikasi unsur kebahasaan teks deskripsi. Yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang struktur teks deskripsi. Siapa yang masih ingat apa itu struktur teks deskripsi? Saya Ibu. Amel? Struktur teks deskripsi merupakan kerangka menuju sebuah teks khusus. Oke, bagus Amel. Kemudian unsur teks deskripsi itu terdiri atas berapa Amel? 4 Ibu. Apa-apa saja? Yang pertama judul, yang kedua identifikasi atau gambaran, yang ketiga deskripsi bagian, yang keempat kesimpulan Ibu. Oke, berikan aplaus untuk Amel. Nah, berarti masih ingat ya dengan materi pembelajaran yang minggu lalu. Oke. Nah, anak-anak, telah kita ketahui bahwa apapun yang ada di lingkungan sekitar kita itu dapat dijadikan sebagai objek untuk teks deskripsi. Nah, selain teks deskripsi, selain itu teks deskripsi juga dibangun dari struktur seperti yang tadi kami bilang ada judul, kemudian deskripsi bagian, deskripsi umum dan kesimpulan. Nah, anak-anak, berdasarkan contoh teks deskripsi yang sudah pernah kamu baca sebelumnya, kira-kira siapa yang bisa atau yang sudah mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan apa saja yang ada pada teks deskripsi yang sudah pernah kamu baca? Siapa? Ya? Ya apa? Sinonim. Bagus. Ada yang lain lagi? Ya ya? Kata sifat. Bagus. Ada lagi? Tidak ada? Berarti kalian tahu hanya 2 ya? Oke, bagus. Berikan aku untuk teman. Oke, anak-anak.
sendiri. Nah, itu adalah pengertian dari unsur kebahasaan. Yang berikut, unsur kebahasaan dan deskripsi itu terdiri atas 6. Yang pertama ada ejaan dan tanda baca. Kemudian yang kedua ada sinonim, seperti yang tadi sudah disebutkan. Yang ketiga ada kata umum dan kata khusus. Kemudian kata sifat juga tadi sudah disebutkan. Yang berikut kalimat perincian. Dan yang keenam kalimat serapan panca indera. Nah, kita lihat yang pertama ejaan dan tanda baca. Nah, ejaan mencakup tulisan huruf kapital. Ada 5 aturan mengenai penggunaan huruf kapital. Yakni yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama seseorang. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Untuk tanda baca itu dia membahas penggunaan tanda titik dan tanda koma dalam teks deskripsi. Nah, tanda baca titik itu dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kalimat. Kemudian dia juga dipakai sebagai akhir kalimat pernyataan. Kemudian tanda baca koma itu dia dipakai di antara unsur suatu perincian. Kemudian tanda koma juga dipakai sesudah kata seru. Dan yang terakhir, tanda baca koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. Itu ejaan dan tanda baca. Yang kedua, sinonim. Nah, sinonim atau kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Nah, di dalam teks deskripsi itu sinonim dapat digunakan untuk menggantikan kata agar tidak membosankan untuk dibaca. Nah, kita lihat yang ketiga, kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus dia tuh merupakan kata yang cakupan maknanya lebih sempit. Nah, seperti contoh, toko itu menjual berbagai jenis bunga. Ada bunga mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, sampai kamboja. Nah, sedangkan kata khususnya itu yaitu mawar, melati, anggrek, kenanga, dan lili. Nah, jadi kata umumnya itu adalah bunga, sedangkan kata khususnya itu adalah nama bunga seperti mawar, melati, dan sebagainya. Yang keempat, itu ada kata sifat. Kata sifat atau adjektif merujuk pada keterangan pada objek yang dideskripsikan. Nah, kata ini juga sering diawali dengan kata lebih dan sangat. Contoh, sangat jernih, lebih bersih, dan sebagainya. Itu kata sifat. Yang kelima itu ada kalimat perincian. Nah, kalimat perincian dalam teks deskripsi berguna untuk menjelaskan objek sehingga mudah dibayangkan oleh pembaca. Dan yang keenam itu kalimat serapan panca indera. Nah, kalimat serapan panca indera adalah kalimat yang penulisannya berhubungan dengan apa itu? Penglihatan. Kemudian indera apa lagi? Apa lagi? Oke, contoh, bunga mawar adalah bunga kesukaanku. Wanginya harum dan memiliki banyak warna. Tetapi kita harus berhati-hati saat memegangnya. Sebab bunga mawar mempunyai batang berduri yang bisa membuat tangan terluka. Nah, ini termasuk baca indera apa? Baca indera apa? Kan berhati-hati saat memegangnya. Panca indera melihat. Panca indera apa? Pengen. Ya, siapa yang merasa? Ya, berikan aplaus. Merasa bahwa dia kan rasa supaya tidak kenal. Kemudian dia juga ada penciuman harum. Harum itu apa? Wangi mencium tadi ya. Ini sudah bilang. Oke. Nah, sampai di sini
5 sampai 6 orang. Oke? Jadi kalian buat kelompok dulu, oke? Sekarang boleh pilih teman. Ayo. Ayo berdiri. 4 sampai 5 sampai 6 ya. Temukan atau tercantum di dalam teks ini. Kemudian kalian nanti berikan penjelasan, ya. Penjelasan teksnya itu misalkan sinonim, penjelasan apa. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, ibu kasih waktu ya 10 menit ya untuk kalian analisis. Semua sudah? Silakan kerjakan. Dari teks deskripsi semua sudah bisa menganalisis unsur kebahasaan yang terkandung di dalam teks tersebut. Oke, nah sampai di sini kan? Ya. Berarti semua sudah paham ya? Nah, oke. Jadi kita masuk pada kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah pembelajaran hari ini adalah pengertian unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam teks deskripsi adalah unsur kebahasaan yang digunakan untuk